Udah bareng gua, perkenalkan dong namanya. Halo, saya Rahmat Ababil. Saya salah satu kolam tai juga saya. Yang bener loh. Dalam rangka mempromokan Paradox, Iya. 1 Mei 2019 tiket bisa dibeli di mana? di bit.ly/paradox Jakarta. Oh. Paradoxnya pakai X. Jadi ini kota ke-19 ya. Kota ke-19. Luar biasa. Nyesel? Nggak nyesel? Ada penyesalan tapi ada juga senangnya itu sih pencapaian aja bikin tur Ya sendiri. betul, semua kota banyak men. Ya, penyesalannya ya banyak pekerjaan yang terbengkalai gara-gara tur. Seperti panggilan sinetron. Sinetron waktu itu masih inget batu waktu itu jadwal syuting tuh ada bentrok sama jadwal Paradox di Kuningan. Oh. Ada gue diburu-buru supaya besoknya bisa langsung balik, tapi ternyata nggak bisa dan di-cut dari judul itu. dan sampai sekarang judulnya masih jalan. Ya ampun. Dan gue ngeliat, aduh harusnya gue itu di situ. Maksudnya pengorbanannya banyak juga nih di tour ini nih. Ya ampun. Enggak, gue penasaran lu jadi pemain di judul itu, lu udah sempat main berapa episode gitu? Episode promo. Episode promo. Jadi episode promo ada. Tayangan perdana biasanya. Tayangan perdana ada. Nah, dan akhirnya berhasil tayang kan. Berhasil tayang. Akhirnya Itu tayang nggak promonya? promonya tayang. Oke, tayang. Terus? Gue emang dijadwalin yang bentrok sama Kuningan itu, Nah. yang acara Kuningan itu. Terus lu dibikin apa? Mati karakter lu? Ya diganti aja. Oh, langsung diganti kan aja. gampang lah kalau misalnya itu. Oh. Gue aja waktu rompis izin callback aja dibikin gue nyasar. Anjing Nyasar ke kamar mayat. Anjing deh yang kayak gini-gini gue suka deh. Karena gue asing dunia, gue penasaran. Jadi itu tuh bener ya, mereka segampang itu untuk ganti orang. Iya, karena kan yang penting kan benang merah sama inti dari cerita itu tuh apa. Kan kalau misalnya gue kan cuman tambelan-tambelan doang, tokoh pembantu gitu. Iya. Nggak ada, gue juga ratingnya tetap bagus gitu. Maksudnya sebagai pemanis aja kalau kita mah kan. Nggak tahu, kalau gue ngerasa gitu sih. Boleh tahu gak sih awal lu main sinetron tuh, lu udah berapa judul sinetron? 3 loh misalnya. 3. Dari 3 itu paling lama bertahan berapa lama? Yang paling banyak tuh Roman Picisan itu 120 kalau nggak salah. Lu syuting 120 episode? 120 kalau nggak salah. Itu Roman Picisannya apa role-nya lo di 120 episode? Ya sama 120 itu ada gua Ada terus? iya. Anjing. Syutingnya berapa lama itu? Syutingnya berapa bulan ya? Udah lama banget sih, itu tuh 2017 kalau nggak salah. Itu tuh salah satu sinetron yang bikin follower cepet banget itu di situ tuh. Oh. Cepet banget, terus dikenal banget tuh RCTI prime time gitu. Terus sampai masuk Land Today gitu-gitu. Masuk infotainment. Jadi itu 120 sampai tamat. Sampai tamat. Itu tamat biasanya karena emang ceritanya tamat apa emang udah nggak diminatin? Karena industri ya, mungkin karena ratingnya kurang. Lebih nggak diminatin berarti ya, bukan karena ceritanya. Walaupun sebenarnya penggemarnya banyak, cuman pada live streaming itu. Oh, nggak kecatat Iya, di ini. yang bikin betul. kemarin acara-acara itu bungkus kan, bisa. Sebenarnya penggemarnya banyak. Oh. Cuman mungkin mereka nggak bisa nonton di rumah, jadinya live streaming dan nggak masuk ke hitungan rating gitu, sayang banget. Iya, soalnya kan ya investor kan pasti naruh iklan di jam tayang. Iya. Gue pengen lihat laporannya. Nggak, itu yang kayak gue penasaran, kayak yang rating kayak gitu tuh bener nggak sih, kayak misalnya, oh kalau digambar nih ratingnya naik, terus besok semua gampar semua gitu, bener? Kalau misalnya rating ya, gue juga kurang tahu kalau rating, tapi ada tuh akunnya tuh. Dunia TV ada tuh, jadi tuh dia setiap hari dia ngupdate tayangan yang kemarin. Wah, TOP berkuasa, wah peringkat 1. TOP perkasa, wah TOP selalu di atas gitu-gitu. Dunia terbalik masih perkasa gitu-gitu. Terus ada yang misalnya judul ini terjun bebas. Biasanya 10 besar tiba-tiba ke rating ke 20 gitu peringkatnya. Gitu. Lo perlu keanehan apa yang paling aneh yang pernah lo alamin di waktu syuting sinetron? Kayak apa, skrip ganti nih, apa nih buang apa? Gue pernah itu sih keanehan, lebih ke apa namanya ya, pengalaman horor sih gue. Gimana? Gue pernah yang main Kuasa Ilahi tuh waktu itu tuh. Kuasa Ilahi. Gue jadi tukang gali kubur. Anjing, Itu enak banget, itu scene-nya cuma di kuburan doang tuh, Bang. Itu enak banget itu. Karena apalagi itu kan sama Jackie Jima, Medan Sparrow, itu udah kompak banget itu. Tektokan udah enak banget. Itu gue waktu itu sama asisten gue. Asisten gue ke WC tuh. Dia ke WC. Gue padahal dalam mobil, dia ketemu gue katanya di WC. Oh. Terus gue lebih pucat katanya. Anjing lucu. Habis itu ketemu gue, Mat, lu tadi bukan ke kamar mandi, apaan orang gue aja
baru bangun kan, tadi lu lihat, lu turun, gue masih tidur. Ya tapi pucet banget lu kata gitu. Terus juga ada katanya kru yang ngeliat juga gue lebih pucet katanya. Waduh anjir gue bilang. Itu beberapa kali ganti kuburan tuh bang. Kenapa? Anjing pucet nih, gue seneng. Iya beberapa kali ganti kuburan. Ekstras kesurupan. Aduh pasti ya. Iya yang di sini kesurupan nih, ibu-ibu. Yang di sana anak muda. Tapi namanya sama. Kan nggak mungkin janjian dong. Ya kan? Aduh saya Sumina, yang sini juga Sumina ngakunya. Kan nggak mungkin janjian. Yang tahu sama karena ada yang bolak-balik. Iya, ada yang habis dari sini nyinfoin ke sini. Terus ada yang serupa namanya Sumina. Oh, di sini juga sama. Oh, berarti itu setan kembar gitu. Anjing ayo. Sampai serem dah. Terus juga kru-krunya juga cerita-cerita ya kalau misalnya emang jam 12 lebih emang suka kayak begitu. Terus juga kan di kuburan, itu kuburan real soalnya. Kuburan mana? Kuasa ilahi, kuburan pindah-pindah bang. Kalau misalnya di sini ada yang ganggu, biasanya suka aman nih beberapa minggu aman. Tahu-tahu ada yang ganggu gitu. Lu sejak suci tuh waktu itu tahun berapa ya? 2015 suci. 2015. Hidup lu udah berubah apa aja? Waduh. Ria sih itu mana jadi. Nggak apa-apa. Maksudnya harus bisa menghargai progres. Gue kan tadi dengar kan, lo kan waktu itu lulus SMA kan. Nah, baru lulus langsung masuk suci waktu itu. Terus dulu tinggal kontrakan. Terus pindah sekarang alhamdulillah. Tapi ya pindah ke yang rumahnya 4 kamar gitu. Lumayan lah ya. Kan waktu itu saudara bertiga. Sekarang udah berempat. Sekarang berempat. Karena nambah satu adik gua. Gua di umur 20 punya adik lagi. Karena kan orang tua sekarang kamarnya udah satu kamar kan berdua kan. Dulu sharing rame-rame. Iya, jadi dulu nyolong-nyolong waktu, sekarang udah bisa kapanpun gitu. Anjing lucu banget. Gue pulang jam 1 kadang-kadang langsung diem. Iya. Tiba-tiba ada suara gerusuk kasur langsung diem. Lanjut aja, gue teriak gitu aja. Anjing kok itu goblok. Lanjutin aja mah nggak apa-apa, gue bilang gitu, orang suami istri kenapa mesti ini, mungkin malu. Iya, itu suatu hal yang langka loh. Maksudnya, iya. Orang biasanya 10 tahun udah aduh gue males lah apa gitu. Berarti karena orang tua lo tuh lamaan nahan tuh waktu itu ngebesarin 3 anak. Iya. Sampai anjing nih gak keluar nih anak-anak. Karena iya lu waktu itu gua kalau misalnya malam-malam gitu mungkin disuruh supaya nginep di rumah nenek dulu. Anjing lucu banget. Pada nginep di rumah nenek nenek tuh kasihan sendirian gitu. Kalau sekarang pada ke atas sih ke kamarnya Rahmat itu nonton film, bilang aja mau ini. Anjing lucu banget. Jadi gue yang itu adek gue gitu nonton film jadi di kamar gue setelin. Padahal gue tahu niatnya buat apaan kan. Lucu banget. Kita udah gede ya. Gitu. Nenek lo juga kayak, gue gak sepi biasa aja ngapain sih datang mulu gitu. Ya juga. Kalau ke rumah nenek gue, oh makasih datang bikinin makanan. Kadang nenek gue juga tahu kayaknya. Itu nggak ada yang protes umur segini tiba-tiba punya anak yang keempat. Enggak, sampai nyokap gue aja itu kagak enak tau ngomong sama gue. Kalau dia hamil lagi, sumpah gak enak. Met, mama mau ngomong nih sama Rahmat. Apaan sih, gue takut apa-apa kan, kenapa nyakit apa gimana kan. Lucu banget. Ini mama hamil lagi. Terus kenapa kalau misalnya hamil lagi? Bagus dong, punya adik. Enggak, tadi kan Rahmat yang kebeban lagi. Enggak apa-apa. Berarti kan kalau banyak anak kan banyak rezeki gitu. Tapi ini yang terakhir gitu. Soalnya nanti ya kan gue mikirin SPP adik-adik gue loh, sampai mikirin SPP, mikirin tumbuh kembang mereka kayak gimana. Yang pertama lagi pengen kuliah gitu kan. Wah mantap. Itu baru pertama kalinya adik gue yang pertama itu ngomong serius sama gue loh, pengen kuliah. Biasanya gue di rumah tuh hubungan batinnya tuh kurang. Walaupun sebenarnya gue sayang sama adik-adik gue. Jadi lu tulang punggung lah ya, bisa dikatakan gitu ya. Walaupun sebenarnya bapak gue juga usaha tahu. Masih usaha. Itu tuh adik gue tuh. Rahmat tuh kebeban. Lu gak bilang, tapi habis ini KB ya, jangan ke KB. Enggak. Waktu itu kayaknya pengen ngangkat peranakan waktu itu yang terakhir tuh yang si Raditya Dika namanya Raditya Dika, anak yang terakhir tuh. Karena emang dari stand up lah, itu anak hasil stand up gitu. Hasil stand up. Radit tahu gak ini? Radit tahu. Ya ampun. Orang waktu itu pernah diposting di IG-nya dia, namanya adenya Rahmat, Raditya Dika gitu. Anjir. Orang kelurahannya kaget, ini anaknya Juri Suca, bukan ini. Inspirasi saya. Luar biasa ya. Makanya komika kata gitu. Ya ampun. Tapi apa peranakannya sempat mau diangkat? Nggak tahu sih yang terakhir yang lahir Radit tuh katanya mau diangkat.
Oh, iyalah ya. Lagi pula resiko juga udah makin berumur tak hamil lagi jadi. Tapi nyokap gue masih 38-an, Bang. Gue kan nyokap gue tuh hamil gue tuh umur 16. Oh. Iya. Tapi bukan karena hamil luar nikah. Emang kawin orang muda. kampung, Oh, orang muda. kampung kan. Muda. Ya enggak, tapi kan kalau 38 2 tahun kan nyusuin dong, masa hamil Iya lagi juga sih. gitu. Kalau udah 40 kan lumayan kan rentan-rentan orang entah kenapa-napa lagi. Enggak lu, tapi sekarang ya Galuh tadi nunjukin ini dulu SMK ininya desain produk. Furniture lagi anjing. Dulu jurusan apa aja, Mat? Apanya? Dulu jurusannya apa aja? Di SMK itu? Otomotif, permesinan, furniture, sama teknik gambar bangunan. Lu kenapa furniture? Gue pengen furniture karena gue ngerasa itu jurusan paling bagus karena pakai bahasa Inggris. Ternyata jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu. Ini, ya ampun, ini artinya Itu dong pakai bahasa Inggris kan permesinan, teknik kendaraan ringan, gambar bangunan. Apa gambar bangunan? Ini furnitur nih, keren nih furnitur. Tahu-tahu gak bikin kusen, bikin bangku, ya Allah. Tapi emang furniture tuh kalau di Indonesia jelek ya, masa perabotan kan? Iya, tapi sebenarnya furnitur itu salah satu yang lapangan kerjanya luas. Oh. Iya, karena gajinya emang murah, jadi emang. Kemana aja sih biasanya lulusan gitu? Furnitur ini biasanya ke PT, Bang, PT furnitur, ya kayak bikin furnitur kantor, yang kayak begini-gini. PT kan gue juga PKL juga ada PKL kan. 6 bulan tuh. Aduh. Gue di situ bersumpah gue nggak bakalan kerja di tempat kayak begitu. Keringet sampai pantat-pantat lu, Bang, sumpah. Kenapa? Kerjanya tuh nggak apa udah mah tenaga mulu terus kayak gitu-gitu aja sampai seharian. Bosan banget gitu. Denger lagu juga sampai 7 album gue denger. Gue tuh kayak udah bosen gitu loh. Gue bersumpah di situ tuh. Gue pokoknya nggak boleh kerja di tempat kayak begini gitu. Makanya stand up itu gue ini banget kan, gue geluti banget gitu. Karena lu harus keluar dari sini. Iya, harus keluar gua. Enggak, lu ceritain itu dong. Apa tadi kita lagi ngobrol di Bekasi ada apa? Ada bubaran apa? Yang mana? Tempat prostitusi dibongkar. Oh iya, gua tinggal di itu di Ciracas, Jakarta Timur, di belakang tempat prostitusi terbesar sejak Jakarta Timur itu. Itu namanya Boker dibilangnya. Itu sebenarnya lebih luas tuh, Bang. Yang sepanjang kali itu bukan sih? Iya, sepanjang kali yang di sebelah sininya yang ada gor, yang ada gor. Oh, iya. Ya kan biasanya orang kalau ke rumah gua kalau motong jalan kan lewatin tempat prostitusi itu. Iya. Kalau teman gua yang pengen ngelihat jablay-jablay, biasanya dia lewat situ. Dan di situ juga gua kadang-kadang kalau misalnya sebelah sininya malas buat lewat sini. Lampu merah nih, gua suka lewat sini nih. Kalau misalnya mau main gitu, naik motor gitu. Itu gua ketemu temen SD gitu. Enggak, lu kalau ketemu temen SD terus nyapa gitu? Nah, dia nggak malu dia. Sama pekerjaannya. Alah, Met, iya berangkat, iya mampir. Gimana? Mampir gimana? Sama temen SD lah. Di stand up gue kayak udah mentok gitu. Akhirnya gue bikin channel YouTube lah, namanya Remet Ababil tuh. Ada tuh kontennya nostalgia gitu. Dan penontonnya banyak gitu. Dan ternyata gue punya tanggung jawab buat anak STM ini loh. Anjing keren. Iya loh, kayak Bang, lu harusnya Bang sebagai brand ambassador STM Bang. Iya. Lu harusnya bikin dong gerakan anti tawuran gitu. Gerakan anti tawuran se-Indonesia. Akhirnya gue bikin tuh channel Nostalgia. Itu channel dimana gue ngobrol-ngobrol tentang penyesalan mereka selama tawuran gitu. Dan itu view-nya gede gitu. Lu dulu cara ngomporin tawuran gimana, Met? Gua waktu di videonya Radit, gue udah ngebahas tuh kenapa gue ikut tawuran. Tahu nggak lo? Gue ikut tawuran buat memperdalam persona, Bang. Anjing lah, masa tawuran dulu baru ini? Jadi gue tuh dari kelas 1 gue udah ikut audisi. Oh, kelas 1 udah ikut audisi. Ikut audisi itu kelas 2 akhirnya gue ikut audisi Suci 4 terus katanya nggak punya persona. Walaupun sebenarnya gue kan kena nih waktu itu pertama kali tawuran dan gue nggak mau ikut lagi nih. Jadi tawuran itu cuma sekali. Iya, cuma sekali. Ya Allah. Dan gue nggak mau ikut lagi. Tapi semenjak di Suci 4 gue ditolak gitu. Lu nggak punya warna kata gitu. Kalau gue merem gue masih bisa ngebayangin lu komik lain. Akhirnya gue cari teman gue yang suka tawuran. Ayo tawuran yuk. Gue mau nyari materi nih, gue bilang. Terus kena. Bukan kena, maksudnya waktu itu zaman gue ternyata udah nggak tawuran lagi gitu. Sekolah gue, akhirnya gue bursa transfer ke sekolah lain gue. Jadi gue sejauh itu ya. Iya, sumpah lo gue udah cerita di itunya Radit sih, detail sih. Nah dari situ gue ngumpulin tuh Bang, premis. Jadi gue setahun itu
ngumpulin premis buat selama di Suci. Wah anjing keren. Makanya kalau misalnya di Suci lu nyangka nggak grand final? Kalau gue nyangka. Karena lu tahu gurunya banyak. Iya, kalau gue udah nulis premis walaupun belum jadi jokes. Yeah. Kayak guru gitu. Terus kalau ada orang kebacok gimana? Terus lokasi-lokasi tawuran gimana? Jadi gue tinggal nambahin opini komedi doang. Bukannya materi gue banyak, premis gue yang banyak. Setahun ngumpulin. Oh, canggih. Lo yang bakal dibahas di spesial apa aja? Ya ini kan paradoks ya. Paradoks kan adalah artinya sekumpulan premis yang meng-cancel. Iya yang bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya gitu. Yang bertolak belakang gitu. Jadi ini gue juga sempat bingung nyari nama yang cocok buat premis-premis apa jokes-jokes gue ini. Tapi kebanyakan jokes gue ini paradoks, Bang. Seperti paradoks kayak misalnya ketika gue kuliah gitu, kita akhirnya tahu kalau kita banyak tahu, kita nggak tahu gitu. Itu kan paradoks ya. Iya, benar. Gitu aja gitu. Waktu miskin pengennya kaya, tapi kaya kenapa nikmatan waktu miskin gitu. Iya, benar. Kayak gitu paradoksnya kayak begitu. Terus kayak misalnya pengen damai tapi dengan cara kerusuhan gitu. Terus juga kayak kehidupan gua waktu di STM juga berubah setelah di UIN itu juga banyak hal-hal yang menurut gue ini paradoks banget nih. Ketika kita nyampurin banyak pemikiran orang, kita jadi tahu ternyata pemikiran kita nggak sehebat itu. Kalau kita ngelihat karya orang, gue tuh seneng ngelihat karya orang, beli buku orang. Lu kalau bikin buku pasti gue beli. Bikin DVD pasti gue beli semua. Ernest yang apapun gitu gue beli gitu. Supaya apa? Supaya gue ngerasa kecil. Kalau gue ngerasa kecil, gue bakalan punya upaya buat gue lebih besar gitu. Lu kalau misalnya gue nggak punya referensi. Lu yang ngajarin ini siapa? Yang ngajarin sifat lu dari dulu kayak gini nih. Emang kayak begini gue mah orang. Lu nggak pernah jadi semua fame yang lu dapet tuh nggak pernah bikin lu sombong. Pernah nggak? Ya kalau misalnya sombong kan gue ini sendiri apa namanya suka mikir sendiri. Sombong tuh bukan kita yang nilai, itu orang. Jadi kalau misalnya pernyataan lu counter oke terus. Lah iya maksudnya lu kalau misalnya nanya gue sombong, nanya sama yang bergaul sama gue sombong nggak? Tapi lu pernah kepentok nggak maksud gue gara-gara ego lu sendiri gitu? Kepentok gimana? Nggak tahu kalau gue dulu ngerasa gue ini bedanya gue sama lo. Kenapa gue seneng banget sama lo? Karena lu masih muda dan lu ngerti banget kesederhanaan. Gue dulu tuh waktu muda gue ngerasa gue tahu semua. Widih, beneran. Gue ngerasa tahu semua tuh nggak ada yang bisa compare sama gue. Dan gue belajarnya lama banget untuk mengerti bahwa ternyata lu tuh bukan siapa-siapa. Yeah. Nah lu tuh bisa ketemu itu dari awal tuh karena apa gitu? Maksudnya ya kayak apa emang lu selalu ngerasa lu tuh underdog, makanya lu tuh lu sesuatu yang diremehkan, lu sesuatu yang dibuang, sesuatu apa, makanya lu ngerasa selalu gue tuh pengen bertahan terus dan lu akhirnya naik. Makanya gue tadi nanya, lu tuh pernah lihat nggak sih nengok ke belakang bahwa hidup tuh jauh juga ya gitu. Jadi menurut gue sesuatu yang bikin ngerubah karakter gue jadi kayak gini, kemiskinan, Bang. Sumpah kemiskinan itu yang bikin kita tahu diri, Bang. Menurut gue kemiskinan. Gue tuh selalu dikasih tahu sama bapak gue. Kayak misalnya duit suci cair gitu puluhan juta, harus pahit sama duit. Ingat dulu makan, mak gue makan, nggak dihabisin. Ini kenapa nggak dihabisin, mak? Udah kenyang enggak nih buat bapak? Beliin kerupuk dong. Buat apaan? Ngemil enggak? Mau pakai nasi. Lo tapi kan kemiskinan juga bisa bikin lo benci sama dunia gitu. Tai lah gue usaha keras, gue nggak pernah jadi apa-apa. Enggak, kalau gue ngerasa sebenarnya semua ketidakadilan di muka bumi itu bukti keadilan dari Tuhan menurut gue. Anjing. Menurut gue lu. Ya udah, kan ketika kita ngeliat sesuatu yang nggak adil, berarti ini bukti keadilan gitu. Karena kita nggak tahu di belakang orang ini, di depan orang ini bakalan dapat kayak apa nih orang gitu. Betul. Kalau menurut gue gitu, makanya ketika gue susah nih, misalnya gue makan pakai garam doang, gue itu gue pernah nangis gara-gara makan garam doang. Gue nangis bukan gara-gara makan garam, gara-gara gue tahu gue bakal disiapkan jadi orang besar loh. Anjing. Iya lu, karena ya ibaratnya di film-film aja, di cerita-cerita rakyat aja kan, orang yang dulunya susah bisa kalau misalnya dikasih tampolan hidup yang kayak begini, gue juga harus bisa. Dan ternyata kebukti apa yang gue pikirin waktu gue susah gitu. Oke. Biarin aja dihina. Besok ketika sukses akan kubeli kata-kata. Menurut gue ya, kesuksesan nggak bisa diraih dengan semangat membalas dendam loh. Menurut gue loh. Iya benar. Gimana kita bisa sukses dengan tabiat buruk, dengan niat bertabiat buruk gitu? Gue nggak suka yang kata-kata kayak begitu. Gue balas, gue kenapa nggak balas?
apa yang mau dibalas, emang dia ngapain kita sih? Menurut gua selalu bilang gitu. Sama adik gua yang dulu, saudara gua tuh yang ngatain gua, si Ramet main udah kayak bencong gitu, coba gerakannya. Besoknya anaknya hamil di luar nikah minta bantuan ke gua. Gitu loh. Jadi makanya gua pas dia minta tolong, gua tolongin. Karena gua nggak mau yang dia alamin, gua alamin juga. Ngatain orang, ya kan, terus besoknya minta bantuan sama orang. Gue nggak mau ngalamin itu, makanya gue berterima kasih sama dia karena udah jadi contoh buat gue berperilaku lebih baik lagi sama orang. Wow. Kalau gue lebih mikir gitu, tetap gue bantuin. Wow, gila. Itu berapa menit ya? Ini udah 15. Plus berarti tadi berapa? Hampir setengah jam. Ada yang masih mau diomongin atau apa? Gue happy banget sih ngobrol. Gue kayak lu nggak pernah ngerasa sakit hati, nggak pernah apa kesel gitu sama orang atau apa? Ya sakit hati, cuman kalau atau kecewa sama perempuan? Kecewa manusiawi kalau kecewa kan, cuman kalau misalnya ngebalas kekecewaan itu bukan hak kita. Kalau menurut gue gitu, gue punya hak apa gitu buat ngebalas, orang hidup juga yin dan yang gitu. Gue 22 tahun gue berpikir gue tuh orang paling pintar sedunia. Waduh. Gue pernah kerja. Waktu itu kerja dan gue meeting depan bos-bos gue, dan gue orang yang merasa kalau punya ide atau punya apa harus kasih tahu ke semua orang. Sampai ditolaknya gini, enggak, ini orang dewasa lagi ngomong, anak kecil diem aja. Waduh. Tapi ya nggak apa-apa, itu karena kesotauan gue. Maksudnya gue orangnya sok tahu banget. Mungkin meredakan sok tahu. Gue inget banget gue resign dari bos gue karena gue ngerasa kan kantor ini mah nggak ada untungnya buat gue deserve, gue patut menerima kantor yang lebih keren lagi. Gue ingat banget pas kata-katanya bos gue bilang nih, kalau lu mau sukses mendingan lu ganti sih kamu, terus dibanting gitu ditinggal. Di situ gue, dan itu umur 21-22 tuh baru gue ada Baru tahu loh nih se-antagonis itu ya. Maksudnya kenapa sering menggali kemarahan dan apa, karena gue tahu itu selalu ada, itu selalu ada di dalam di kepala gue, dan apa itu ada. Mungkin gue sekarang udah jadi orang yang udah sekian lama udah berubah. Ya gue sekarang tahu kenapa lu bisa selucu itu ya, walaupun ada orang yang coba emosinya sama kayak lu tapi nggak dapet gitu. Ya gak tahu dalamnya begini. Jadi dulu isinya tuh cuma komplain dengan amarah. Terus begitu gue tahu caranya ngejok, oke, sebetulnya jokes dan komplain tuh geraknya sama nih. Cuma yang beda adalah perspektif gue ngeliatnya. Satu gue lihat itu dengan amarah, satu dengan kelegaan hati. Dan gue kayak ngeliat lu gini, anjing lu 22 gitu, wawasan dan cara sudut pandangnya luas banget ya gitu. Dan gue seneng banget. Nggak, beneran gue nggak biasa dipuji gue, Bang. Iya, kayak takut gue kalau dipuji. Takut gue tuh yang paling gue takutin tuh ya Tuhan, orang tua, sama pujian gue. Sumpah, pujian itu ya, gue takut sama Tuhan, takut sama orang tua, sama ketengah pujian. Yang paling gue takutin pujian, karena ketika gue nggak berani sama pujian, gue bisa berani sama orang tua, sama Tuhan. Anjing, luar biasa. Anjing, udah gue kayaknya nggak ada siraman rohani lagi yang lebih hebat daripada titik itu. Sekali lagi di Paradox 1 Mei di mana? Di Gedung Pertunjukan Bulungan. Gedung Pertunjukan Bulungan. Harga tiket mau dikasih tahu? Harga tiket 150.000. 31 Maret itu sudah berubah harganya jadi 200.000. Bisa plus seblaknya Eblel. Jadi Eblel bikin seblak, jadi kalau mau paketan pakai seblak bisa. Oh, mantap. Udah itu aja, ayo lu. Nih. Mantap.